Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan membagikan bagaimana cara membaca kepribadian seseorang melalui sikapnya. Oke, bagaimanakah caranya? Tanpa opening-opening, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah orang yang mudah menceritakan keburukan orang lain di depanmu, maka dia juga akan mudah menceritakan keburukanmu di depan orang lain. Maksudnya bagaimana ini? Kadang kita kira mamang-mamang dia hanya sedang jujur atau terbuka, tapi sesungguhnya dia sedang memperlihatkan cara berpikirnya, mencari celah bukan mencari hikmah. Orang yang terbiasa menjelekkan orang lain sedang berlatih untuk kehilangan kepercayaannya mamang-mamang. Hati yang sangat ringan membicarakan aib orang lain biasanya sedang memikul beban dalam dirinya sendiri, mamang-mamang. Kalimat ini, hati yang ringan membicarakan aib orang lain yang biasanya memikul beban dalam dirinya sendiri, maksudnya begini, mamang-mamang. Orang yang suka menjelek-jelekan orang lain biasanya hatinya lagi tidak tenang. Dia mungkin punya masalah pribadi, rasa iri atau rasa tidak puas dalam hidupnya. Jadi dia melampiaskan perasaannya dengan ngomongin orang lain. Mau dicontohin? Contohnya gini, ada orang yang sering ngomongin kesalahan orang lain, padahal diam-diam dia juga lagi stres atau kecewa terhadap hidupnya sendiri. Dengan menjelekkan orang lain, memang dia merasa lebih lega atau lebih baik, padahal itu hanya sebuah pelarian. Jadi intinya, orang yang hatinya damai gak akan pernah ringan untuk ngomongin keburukan orang lain. Tetapi memang orang yang hatinya gelisah justru sering melakukan ini secara tanpa sadar, memang. Keras sekali. Oke, lanjut ya. Poin yang kedua adalah ketika seseorang menghentikan kegiatannya untuk mendengarkanmu, itu artinya kamu sedang didengarkan dengan hati, mamang-mamang, bukan sekedar dengan telinga. Di zaman yang serba sibuk ini, perhatian adalah bentuk kasih yang langka, mamang-mamang. Orang yang benar-benar peduli tidak hanya ingin menunggu giliran berbicara, tetapi benar-benar ingin memahami. Diamnya bukan berarti tak punya jawaban, mamang-mamang, tapi tanda dia menghargai mamang-mamang sekalian. Coba gini, bayangin mamang-mamang lagi sedih, terus ada dua orang yang datang. Orang yang pertama langsung ngomong panjang lebar, kasih banyak nasihat. Tetapi orang yang kedua itu, mamang-mamang, dia diam saja, tapi dia dengerin kamu, lihat kamu, dan nemenin tanpa banyak bicara. Nah, menurut mamang-mamang, siapa yang lebih bikin mamang-mamang tenang? Biasanya yang kedua kan? Nah, kalimat itu adalah kadang orang yang benar-benar peduli sama kita itu gak bakal banyak ngomong, tetapi dia mau mendengarkan dan mengerti perasaan kita, mamang-mamang. Kalimat di zaman yang serba sibuk itu cuma pembuka aja, mamang-mamang. Artinya sekarang orang jarang punya waktu buat benar-benar mendengarkan orang lain. Jadi singkatnya, orang yang diam tapi mau dengerin mamang-mamang itu tandanya dia sayang dan juga peduli. Nah, kalimat yang tadi cuma mau bilang perhatian sejati tidak selalu banyak kata. Kadang ada di dalam diam dan juga mendengarkan, mamang-mamang. Dan juga poin yang ketiga adalah di sini gerah ya, karena tidak ada kipas. Berbicara sambil tersenyum dan sesekali menatap mata lawan berbicara membuatnya merasa diterima, mamang-mamang. Nah, ini penjelasannya. Manusia itu haus akan pengakuan, bukan hanya dari prestasi, mamang-mamang, tapi pengakuan yang sederhana dari tatapan yang mengatakan aku mendengarkanmu. Senyum juga itu termasuk adalah bahasa yang universal yang
bisa menembus jarak bahkan tanpa kata-kata. Bayangin gini, mamang punya teman ini gak ngomong apa-apa, tapi waktu mamang cerita, dia lihat mamang senyum dan dengerin. Mamang jadi ngerasa, wah, dia peduli nih sama aku. Nah, itu maksud dari kalimat tadi. Artinya cuma ini, manusia senang kalau diperhatikan. Kadang cukup dengan perhatian yang sederhana, senyum dan juga tatapan hangat mamang. Orang udah merasa disayang dan juga didengarkan. Tidak perlu kata-kata, cuma tatapan dan juga senyum tulus udah bikin hati seseorang tenang. Jadi maksud sederhananya adalah perhatian kecil bisa bikin orang merasa bahagia, mamang. Orang gak selalu butuh jawaban, kadang cuma butuh didengarkan dengan tulus. Nah, ada poin yang keempat ya. Tinggalkan perdebatan dengan orang yang keras kepala. Kadang bukan karena mamang kalah, tapi karena mamang sadar tidak semua kebenaran perlu dibuktikan dengan kemenangan. Ego mamang adalah penjara yang membuat seseorang menolak cahaya kebenaran hanya karena datang dari orang lain. Maka yang bijak memilih diam, sebab tidak ada gunanya berbicara kepada tembok yang merasa dirinya adalah cermin. Kata-katanya mantap ya. Oke, lanjut poin yang kelima. Orang yang terlalu aktif di media sosial mamang biasanya tidak selalu bahagia di dunia nyata. Tapi ini ada dua pandangan ya. Kadang postingan hanyalah potongan momen terbaik dari kehidupan yang sedang kosong mamang. Namun jangan buru-buru menilai. Ada juga yang sekedar ingin menyebarkan semangat atau berbagi kebahagiaan di dunia maya. Bukan tempat untuk menilai mamang, tetapi untuk belajar melihat bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk bertahan. Bayangin gini aja, mamang lihat orang posting foto senyum, kelihatan bahagia banget di media sosial, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu mungkin dia lagi sedih atau capek. Atau bisa juga sebaliknya, dia posting hal bahagia bukan karena sombong, tapi cuma pengen menyebarkan semangat biar orang lain juga ikut senang mamang. Jadi maksud dari kalimat itu, jangan cepat menilai orang dari apa yang dia posting di internet. Kadang dia cuma ingin berbagi semangat mamang, tapi kadang juga dia menyembunyikan rasa sedihnya. Simpelnya gini, jangan nilai orang dari postingannya. Semua orang punya cara sendiri buat kuat menjalani kehidupan mamang. Dan yang keenam adalah orang yang terbiasa berkata tolong, maaf, maaf, dan juga terima kasih. Mungkin tampak sederhana ya mamang, tapi sesungguhnya dia sedang menjaga kemanusiaan di tengah dunia yang semakin dingin. Ucapan itu adalah bentuk kesadaran mamang bahwa kita saling membutuhkan. Bisa salah dan harus berterima kasih mamang. Tidak semua orang mampu berkata sopan karena tidak semua orang mampu menundukkan egonya. Kalimat ini maksudnya gini, orang yang sering bilang tolong, maaf, dan juga terima kasih kelihatan biasa aja ya mamang, tapi sebenarnya dia itu orang baik dan juga rendah hati. Kenapa? Karena dia sadar 3 hal penting. Tolong sama dengan dia tahu dia butuh bantuan orang lain. Maaf sama dengan dia tahu dia bisa salah, dan juga terima kasih, dia tahu harus menghargai orang lain. Jadi kalau mamang mempunyai teman yang sering bilang tolong, minta maaf, dan juga terima kasih, dia itu adalah teman yang rendah hati mamang. Jadi intinya orang sopan itu hebat karena dia bisa menahan ego dan menghormati orang lain.
Orang yang mau bilang tolong, maaf, dan juga terima kasih itu tandanya hatinya hangat, mamang-mamang, dan juga sangat rendah hati. Nah, banyak orang yang merasa, ini poin ketujuh ya, banyak orang yang merasa tidak percaya diri di keramaian, merasa semua mata tertuju padanya, padahal semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketakutan ini lahir dari bayangan mamang-mamang, bukan dari kenyataan. Makin kita takut dinilai, semakin kita lupa tidak ada yang benar-benar memperhatikan kita. Karena setiap orang juga sedang memikirkan bagaimana agar tidak terlihat salah. Nah, kalimat ini maksudnya gini, kadang kalau kita lagi di tempat rame, kita malu atau nggak percaya diri karena kita ngerasa semua orang ngeliatin kita. Padahal sebenarnya nggak ada yang ngeliatin, semua orang sibuk mamang-mamang mikirin dirinya sendiri. Jadi intinya jangan takut dinilai sama orang, mereka juga lagi mikirin diri mereka sendiri. Kamu kira semua orang melihat kamu, padahal mereka juga mamang-mamang takut untuk dilihat. Jangan terlalu khawatir sama penilaian orang, karena semua orang juga punya rasa takut yang sama mamang-mamang. Dan poin yang ke-8, kita tidak benar-benar mendengarkan apa yang orang lain. Kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Begitulah cara ego bekerja. Ia memilih kebenaran yang menenangkan, bukan kebenaran yang menyadarkan. Maka butuh keberanian mamang-mamang yang sangat besar untuk mendengarkan sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Sebab dari sanalah kedewasaan tumbuh. Maksudnya kalau kita berani dengar hal yang gak enak, misalnya dikritik atau nasihat, kita bisa belajar dari situ dan memperbaiki diri. Contohnya, ada orang yang bilang, kamu kadang suka telat loh. Nah, kalau kamu gak marah dan juga mau mendengar, kamu jadi sadar dan bisa belajar buat lebih disiplin. Itu namanya berubah menjadi lebih baik. Orang yang mau dengar hal yang tidak enak didengar bisa belajar menjadi yang lebih baik. Semua ini mengajarkan satu hal besar. Semakin kita mengenal manusia, semakin kita paham bahwa yang terpenting bukanlah menjadi benar, tapi berjiwa yang sangat baik. Begitu saja yang bisa Mamang sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.